Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita masih diberi kehidupan. Sebelum kita menjalani hidup kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan firman. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah kehidupan dan kekuatan yang boleh kami terima sampai hari ini. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti maksud-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan diambil dari kitab Yeremia 34 ayat 8-22 tentang janji kepada budak-budak yang tidak ditepati. Saya akan membacakan ayat 17 saja. Demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya, maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar perkataan Tuhan tadi dan menyimaknya dengan baik-baik, rasanya ngeri sekali. Orang-orang Yehuda dan para pemuka agama, termasuk rajanya Sedekia, akan diserahkan Tuhan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Dan Tuhan sendiri akan membuat kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Selama ini kita tahu dan merasakan betapa Tuhan kita penuh dengan kasih kepada umat-Nya, bukan? Tapi pada bagian firman Tuhan ini kita merasakan Tuhan itu marah besar. Jadi kalau Tuhan marah, pasti ada sebabnya toh? Tidak mungkin asal marah. Jadi ada apa? Apa yang terjadi pada orang-orang Yehuda, umat Allah pada waktu itu, sehingga Allah marah kepada mereka? Begini Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ketetapan dari Tuhan bahwa setiap tahun ke-7 maka para budak yang merupakan bangsanya sendiri, entah laki-laki entah perempuan, harus dibebaskan. Jadi jelas sekali ini merupakan bentuk kasih dan perhatian Tuhan kepada para budak. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, kenapa ada budak sih pada waktu itu? Begini Bapak Ibu Saudara, kadang ada orang tua yang miskin sehingga ia berhutang kepada orang kaya. Nah, karena mereka tidak bisa membayar hutangnya, maka anak-anaknya jadi budaknya sebagai gantinya untuk bayar hutang itu. Jadi perbudakan pada waktu itu terjadi karena suatu kondisi tertentu yang memang tidak ideal dan terpaksa harus terjadi sebagai sebuah tanggung jawab dari orang-orang yang tidak bisa bayar hutang itu misalnya. Nah, Tuhan ingin mengurangi penderitaan umat-Nya yang menjadi budak bagi bangsanya sendiri. Maka ditetapkanlah bahwa tahun ke-7 itu para budak harus dibebaskan. Kemudian sampailah di tahun ke-7 itu mereka sepakat untuk melepaskan para budak itu. Biasanya mereka melakukan sebuah upacara perjanjian yang ditandai dengan seekor binatang yang dipotong jadi dua, yang kemudian kedua potongan daging yang terpisah itu diletakkan di antaranya. Lalu mereka berjalan di tengah-tengahnya. Tindakan ini memberikan makna jika perjanjian itu dilanggar, maka mereka akan seperti binatang itu yang dipotong jadi dua, binasa. Nah, mereka sudah melakukan perjanjian itu di hadapan Tuhan dan seluruh rakyat setuju dengan perjanjian itu. Setelah itu mereka memang melepaskan para budaknya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Setelah itu mereka mengambil kembali dengan paksa orang-orang yang telah dilepaskan itu untuk menjadi budaknya lagi. Kebangetan ya Bapak Ibu Saudara. Ini kan artinya orang sudah berjanji mau melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Bilangnya ya. Tapi akhirnya melanggar lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di pihak Tuhan, kira-kira kesel tidak? Ya kesel lah, orang sudah janji mau baik-baik saja, hidup benar, tahu-tahu melanggar lagi, menyakiti hati lagi. Kita seringkali menganggap Tuhan itu penuh dengan kasih sehingga kita sering meremehkan anugerah Tuhan.
menganggap sepi kemurahan hati Tuhan. Habis berbuat dosa bilangnya bertobat, tapi ya kembali lagi berdosa. Dengan sengaja lagi. Kalau Tuhan marah kepada orang-orang seperti itu, wajar tidak? Menurut saya wajar. Jadi kalau tadi Tuhan bicaranya keras sekali, dia akan menghukum orang-orang Yehuda, para pemimpin agama, rajanya yang melanggar perjanjian, ya wajar. Itu namanya keadilan Tuhan. Dan Tuhan itu memang adil. Nah, pertanyaannya adalah apakah hari ini Tuhan bisa berlaku seperti itu? Ketika kita kembali melanggar perintah Tuhan, padahal sudah janji bertobat, apakah Tuhan akan marah dan menghukum kita? Tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu sebagai Tuhan yang adil, pasti menyatakan penghukumannya. Tapi dia menimpakan penghukumannya itu kepada Kristus di kayu salib. Dan ia sudah lakukan itu 2000 tahun lalu. Jadi kalau kita terus saja melanggar dan sengaja terus-menerus melanggar perintah Tuhan, Tuhan marah tapi campur sedih. Karena dia sayang sama kita, sehingga ia sendiri yang harus menanggung hukuman itu pada dirinya. Dia ingin kita selamat, dia tidak ingin kita menderita akibat dosa-dosa kita. Makanya kita sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, harusnya kita tahu diri, tahu bersyukur, dan tidak mengulang-ulang lagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini dosa apakah yang terus-menerus kita ulang? Berhentilah, jangan terus dilakukan. Tuhan sedih melihat kita. Dia selalu menanggung luka akibat pelanggaran-pelanggaran kita. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami yang berkali-kali kami lakukan dan telah melukai hati-Mu. Bantulah kami untuk hidup dengan taat kepada perintah-Mu. Dalam kasih kepadamu kami menjalani semua kehendak-Mu. Berkatilah hidup kami hari ini, ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.